Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini dalam pembahasan sejarah dunia yang berusaha untuk mengajak teman-teman untuk menguak ensiklopedia sejarah, baik selama kurun waktu sebelum Masehi ataupun sesudah Masehi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang seputar sejarah Mesir kuno. Mesir kuno merupakan sebuah kerajaan yang memiliki periode selama hampir 30 abad lamanya, yang bermula dari penyatuannya sekitar tahun 3100 sebelum Masehi hingga penaklukannya oleh raja dari barat yaitu Alexander the Great pada tahun 332 sebelum Masehi. Mesir kuno adalah peradaban terkemuka di dunia Mediterania pada waktu itu, sehingga memunculkan sebuah keilmuan untuk mendalami sejarah dari Mesir kuno yang disebut Egiptologi, sebuah studi yang bersumber dari banyak monumen, objek, dan artefak yang ditemukan melalui situs arkeologi serta hieroglif yang telah diuraikan, dan kami telah merangkumnya ke dalam sejarah singkat periode Mesir kuno. Beberapa catatan tertulis atau artefak telah ditemukan dari periode predinastik yang mencakup setidaknya 2000 tahun melalui perkembangan secara bertahap sebuah peradaban Mesir kuno. Komunitas Neolitik di timur Afrika telah beralih dari perburuan menuju pertanian, serta telah menghasilkan kemajuan awal seperti dibukanya jalan bagi perkembangan seni dan kerajinan, teknologi, dan bahkan juga politik dan agama. Sekitar tahun 3400 sebelum Masehi, dua kerajaan terpisah didirikan di dekat Fertile Crescent. Raja daerah selatan yaitu Raja Menes menaklukkan kerajaan utara dan kemudian menyatukan negara, sehingga menjadi raja pertama dari dinasti pertama. Raja Menes mendirikan ibu kota Mesir kuno di White Walls yang kemudian dikenal sebagai Memphis, yang berada di kota dekat puncak delta Sungai Nil. Nantinya ibu kota tersebut tumbuh menjadi kota metropolis besar yang mendominasi masyarakat Mesir selama periode kerajaan lama. Di dalam periode ini, Mesir meyakini bahwa raja adalah makhluk seperti dewa. Tulisan hieroglif paling awal yang diketahui juga berasal dari periode ini. Kerajaan lama dimulai dengan berkuasanya dinasti ketiga Firaun, yaitu sekitar tahun 2630 sebelum Masehi. Raja Djoser meminta Imhotep, arsitek, pendeta, dan healer untuk merancang sebuah monumen penguburan untuknya, sehingga melahirkan sebuah piramida pertama di dunia yang berada di daerah Saqqara. Pembangunan piramida mencapai puncaknya dengan dibangunnya pembangunan piramida besar di Giza. Piramida yang dibangun untuk Khufu atau di dalam bahasa Yunani bernama Cheops yang memerintah dari tahun 2589 hingga 2566 sebelum Masehi. Para sejarawan klasik menyebut piramida Giza termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia kuno. Selama dinasti ketiga dan keempat, Mesir menikmati zaman keemasan perdamaian dan kemakmuran. Bahkan Mesir juga berhasil di dalam kampanye militernya ke daerah Libya dan Nubia, sehingga menambah kemakmuran ekonominya. Namun ketika memasuki dinasti kelima dan keenam, kekayaan semakin menipis, yang disebabkan karena biaya pembangunan piramida yang sangat besar, serta kekuasaan absolut raja yang mulai goyah karena ancaman dari bangsawan dan imamat yang tumbuh di kalangan dewa matahari Ra. Setelah kematian Raja Pepi II dari dinasti ke-6 yang memerintah selama sekitar 94 tahun, kerajaan lama berakhir dengan era kekacauan. Setelah runtuhnya kerajaan lama, dinasti ke-7 dan ke-8 terdiri dari penguasa dengan pemerintahan yang cepat dan berbasis di Memphis. Ketika otoritas pusat dilengsarkan, melahirkan terjadinya perang saudara. Situasi kekacauan diperparah dengan invasi Badui serta merajalelanya kelaparan dan penyakit. Dari era konflik ini muncul dua kerajaan yang berbeda, yaitu penguasa garis yang menyatakan dirinya sebagai dinasti 9 dan 10 yang berbasis di Herakleopolis yang memerintah Mesir Tengah, sementara penguasa lain muncul di Thebes untuk menentang kekuasaan Herakleopolitan. Sekitar tahun 2055 sebelum Masehi, Pangeran Theban Mentuhotep berhasil menggulingkan Herakleopolis serta menyatukan kembali Mesir dan memulai dinasti ke-11. Setelah penguasa terakhir dari dinasti ke-11, yakni Mentuhotep IV dibunuh,
tahta diserahkan kepada wazirnya yang menjadi Raja Amenemhat I dan memulai dinasti ke-12. Ibu kota baru didirikan di Etowi yang terletak di selatan Memphis. Selama kerajaan pertengahan, Mesir sekali lagi mengalami perkembangan yang besar. Raja-raja dinasti ke-12 memastikan kelancaran garis keturunan mereka dengan menjadikan setiap garis penerus menjadi wakil bupati. Kerajaan pertengahan juga menjalankan kebijakan luar negeri yang agresif, seperti menjajah Nubia yang memiliki kaya kayu hitam, gading, dan sumber lainnya, serta memukul mundur orang-orang Badui yang telah memasuki Mesir selama periode pertengahan pertama. Pada saat itu Mesir membangun hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Suriah, Palestina, dan negara-negara lain, dan juga melakukan proyek pembangunan termasuk juga benteng militer dan tambang pertambangan, serta kembali melakukan pembangunan piramida seperti tradisi pada masa kerajaan lama. Kerajaan pertengahan mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Amenemhat III, sedangkan kemundurannya ketika pemerintahan Amenemhat IV dan berlanjut di bawah saudara perempuannya, yaitu Ratu Sobekneferu yang memerintah sekitar tahun 1789 hingga 1786 sebelum Masehi, menjadikan dirinya sebagai penguasa wanita pertama Mesir dan menjadi penguasa terakhir dinasti ke-12. Ibu kota kerajaan resmi dari dinasti ke-14 dipindahkan ke Thebes, sementara kerajaan saingannya berpusat di kota Sais di daerah delta Sungai Nil. Sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, barisan penguasa asing yang dikenal sebagai Hyksos memanfaatkan ketidakstabilan Mesir untuk mengambil kendali. Hyksos dan Thebans bersama-sama dan bertampingan di dalam pemerintahan di Mesir. Namun di antara keduanya berujung pada sebuah konflik. Puncaknya ketika pasukan Thebans mengumumkan perang untuk melawan Hyksos sekitar tahun 1570 sebelum Masehi dan mengusir Hyksos dari Mesir. Di bawah Ahmose I, yakni raja pertama dari dinasti ke-18, Mesir sekali lagi bersatu kembali. Selama dinasti ke-18, Mesir memulihkan kembali atas Nubia dan memulai kampanye militer di Palestina, terlibat pertempuran dengan bangsa Mitannians dan Het. Mesir kemudian mendirikan sebuah kerajaan besar pertama di dunia dengan wilayah yang membentang dari Nubia hingga sungai Efrat di Asia. Selain raja-raja yang kuat seperti Amenhotep I, Thutmose I, Amenhotep III, kerajaan baru terkenal karena peran wanita seperti Ratu Hatshepsut yang memerintah pada tahun 1503 sampai 1482 sebelum Masehi. Ia kemudian menjadi Thutmose III yang memimpin Mesir. Amenhotep IV yang kontroversial dari akhir dinasti ke-18 melakukan revolusi dengan membubarkan imamat yang didedikasikan untuk dewa Amon dan Re dan memaksa mereka untuk menyembah dewa matahari lainnya, yaitu Aton. Amenhotep IV mengganti namanya menjadi Akhenaton yang berarti hamba Aton. Ia juga membangun ibu kota baru di Mesir Tengah yang disebut Akhenaton yang kemudian dikenal sebagai Amarna. Setelah kematian Akhenaton, ibu kota kembali dipindahkan ke Thebes dan orang Mesir kembali menyembah banyak dewa. Dinasti ke-19 dan 20 yang dikenal sebagai periode Ramessid, yakni untuk garis keturunan Raja Ramses. Pada periode ini terjadi pemulihan Mesir serta bertambahnya jumlah bangunan yang banyak, termasuk juga kuil dan kota besar. Beberapa orang meyakini bahwa Nabi Musa hidup selama masa pemerintahan Ramses II. Namun sampai sekarang, para sejarawan Islam belum meyakini secara pasti siapakah Firaun yang disebutkan oleh Al-Quran. Apakah itu Ramses II atau Seti I atau bahkan Firaun yang lainnya. Seorang arkeolog muslim dari Kairo yang bernama Zahi Hawass mengatakan identitas Firaun Mesir tidak pernah 100% terungkap. Juga tidak bisa dipastikan apakah Ramses II adalah Firaun Nabi Musa atau bukan, karena tidak mungkin melalui CT scan untuk mengetahui apakah mumi itu mati karena tenggelam, dan salah satunya yang dapat membuktikannya adalah melalui paru-paru, akan tetapi di dalam mumi tidak ada. Pada periode kerajaan baru, Mesir mengalami kestabilan pemerintahan sampai masa pemerintahan Ramses II dari dinasti ke-20. Hingga pada raja-raja sesudahnya, Mesir kehilangan kendali atas wilayah Palestina dan Suriah.
Pada periode ini mengalami perubahan politik, masyarakat, dan budaya Mesir. Sekitar tahun 935 sebelum Masehi, Libya menginvasi Mesir dan mendirikan pemerintahan di sana. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, penguasa Nobiakus mendirikan dinasti mereka sendiri di Tebes. Ketika pemerintahan Kusite, Mesir terlibat pertempuran dengan kerajaan Assyria yang sedang berkembang. Pada tahun 671 sebelum Masehi, penguasa Assyria Esarhaddon mengusir Raja Kusite Taharka dari Memphis. Esarhaddon kemudian menunjuk penguasanya sendiri dari gubernur lokal dan pejabat yang setia kepada Assyria. Salah satunya Neko dari Sais, yang memerintah sebentar sebagai raja pertama dari dinasti ke-26 sebelum dibunuh oleh Kusite ketika perebutan kekuasaannya yang tidak berhasil. Dimulai dengan putra Neko, yaitu Psammetikus, dinasti Saite kembali menyatukan Mesir dan memerintah selama kurang dari 2 abad. Hingga pada tahun 525 sebelum Masehi, Kambises, yakni Raja Persia, mengalahkan Psammetikus III, raja terakhir Saite di dalam pertempuran Pelusium. Saat itu juga wilayah Mesir menjadi daerah kekuasaan Persia. Penguasa Persia seperti Darius mendukung kultur agama Mesir dan melakukan pembangunan dan restorasi kuil-kuilnya. Baru pada masa pemerintahan Xerxes yang menerapkan aturan tiraninya memicu sebuah pemberontakan ketika masa penerusnya. Salah satu pemberontakan yang berhasil terjadi pada tahun 404 sebelum Masehi. Mesir merdeka atas Persia dan memulai pemerintahannya sendiri, yakni dinasti ke-28 dan ke-30. Pada pertengahan abad ke-4 sebelum Masehi, Persia di bawah kekuasaan atas Xerxes III kembali menyerang Mesir dan menancapkan kekuasaannya di sana pada tahun 343 sebelum Masehi. Hampir 1 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 332 sebelum Masehi, ketika masa pemerintahan Darius III, Alexander dari Makedonia mengalahkan kekaisaran Persia dan membebaskan Mesir. Setelah kematian Alexander, Mesir diperintah oleh raja dari keturunan Makedonia, dimulai dengan Ptolemus yang merupakan jenderal Alexander, yang dilanjutkan oleh keturunannya, hingga garis keturunan tersebut berakhir ketika masanya Cleopatra VII yang menjadi penguasa terakhir dari Ptolemus Mesir. Cleopatra VII menyerahkan Mesir kepada Octavianus pada tahun 31 sebelum Masehi, menjadikan Mesir sebagai wilayah Romawi selama 6 abad. Selama masa itu, agama Kristen menjadi agama resmi Mesir, hingga ketika datang penaklukan pasukan Muslim dari Arab pada abad ke-7 Masehi, serta masuknya Islam ke Mesir akan menghapus aspek luar terakhir dari budaya Mesir kuno dan mendorong negara itu menuju inkarnasi yang lebih modern, serta menjadi negara yang berbasis pada Islam selama pemerintahan dinasti-dinasti selanjutnya hingga sampai masa sekarang.